Kita lanjut bahas spoiler BTTH season 5 episode 115. Oke lah, gak usah banyak mangmimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tang Zhen dan juga Tang Huo cukup terkejut ketika mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Mereka secara serempak mengatakan 3 perubahan misterius api surgawi, karena ini merupakan salah satu harta utama yang dimiliki oleh lembah api yang terbakar. Meskipun teknik semacam ini tidak berguna bagi orang lain, namun itu merupakan senjata yang cukup tajam bagi mereka yang memiliki api surgawi di dalam tubuhnya. Dengan sebuah metode khusus, 3 perubahan misterius api surgawi ini akan dengan cepat meningkatkan level dari penggunanya secara singkat. Dan hingga detik ini, lembah api yang terbakar telah menjaga 3 perubahan misterius dengan cara yang cukup ketat. Hanya murid inti saja yang bisa mendapatkan tahap pertama dari 3 perubahan misterius api surgawi. Sementara 2 tahap yang lainnya akan tergantung pada kontribusi apa dan juga bakat yang dimiliki oleh murid-murid dari lembah api yang terbakar sebelum diberikan. Dan jika itu benar-benar dihitung menggunakan jari, maka yang bisa mempelajari versi lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi hanya 1 jari saja. Ketika melihat keterkejutan dari Tang Huo dan juga Tang Zhen, Xiaoyan tanpa sadar mempalkan tinju di bawah lengan bajunya. Bagaimanapun juga, hari ini Xiaoyan harus bisa mendapatkan 3 perubahan misterius api surgawi itu. Sementara orang lain di dalam aula, mereka juga cukup terkejut dengan permintaan dari Xiaoyan. Dan tidak ada satupun yang berharap jika Xiaoyan meminta imbalan yang sangat besar. Tang Zhen terdiam sesaat sebelum perlahan dia menggelengkan kepalanya sambil memandang Xiaoyan. Dia pun berkata, 3 perubahan misterius api surgawi adalah salah satu harta utama dari lembah api terbakarku. Menurut aturan, itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun aku adalah kepala lembah, aku sendiri juga tidak bisa melanggar aturan itu. Oleh karenanya, kau harus memilih sesuatu yang lainnya. Xiaoyan hanya terdiam, namun dia tidak ingin menyerah untuk bisa mendapatkan 3 perubahan misterius api surgawi versi lengkapnya. Yang kemudian, Xiaoyan pun bertanya, kepala lembah, 3 perubahan misterius api surgawi sangat penting bagiku. Tidak bisakah kau membuat pengecualian ini? Tang Zhen hanya bisa menghela nafas. Dia melambaikan tangannya sambil mengatakan, saudara muda Yan Xiao, metode ki lainnya ataupun teknik Dou yang ada di lembah api terbakarku ini merupakan barang-barang yang luar biasa, dan mengubah permintaanmu menjadi sesuatu yang lain juga cukup menguntungkan. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia kemudian kembali mengatakan, kepala lembah Tang, apakah penyempurnaan pil ini sangat penting bagimu? Tang Zhen ragu-ragu sejenak. Dia melirik pada Tang Huo, kemudian secara perlahan menganggukkan kepalanya sambil berkata, ini sangatlah penting. Selain itu, pil obat ini harus berhasil disempurnakan dalam waktu setengah tahun. Dan aku sudah memiliki niat untuk meminta orang-orang dari Menara Pil untuk memperbaiki hal ini jika penyempurnaannya gagal. Xiaoyan menatap tajam ke arah Tang Zhen dan dengan lembut dia kembali berkata, namun, kenapa hingga saat ini kamu tidak pergi dan mencari orang-orang dari Menara Pil saja? Bolehkah aku tahu seberapa tinggi peluang keberhasilan jika Grandmaster Huan dan juga diriku menyempurnakan pil milikmu? Tang Zhen mengangkat alisnya. Sesaat kemudian dia secara perlahan menjawab, 50%. Jumlah ini adalah perkiraan tertinggi karena pil obat yang akan dimurnikan sedikit berbeda dengan pil obat biasa dan tentunya cukup sulit untuk diperbaiki. Xiaoyan sedikit tersenyum. Selanjutnya, dia pun menjawab, menggunakan api surgawi untuk memurnikan pil obat bisa meningkatkan peluang keberhasilannya sedikit. Dan dengan bantuanku, maka peluang keberhasilan ini akan meningkat. Tang Zhen menatap Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Namun ada sedikit keraguan yang tersisa di dalam tatapan matanya tadi. Tapi di dalam hati, Tang Zhen masih merasa bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa. Sementara Xiaoyan sendiri masih menatap Tang Zhen yang kemudian dia menjelaskan tentang bakatnya. Aku tidak mencoba untuk menyombongkan diri dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebaliknya, aku hanya ingin memberitahu kepada kepala lembah Tang bahwa memperkerjakan diriku pasti tidak akan menjadi kesalahan. Peluang kecil untuk sukses ini mungkin saja bisa melebihi harapan dari kepala lembah Tang. Tang Zhen terdiam sejenak. Dia melihat pada Xiaoyan, kemudian berkata, apakah saudara muda Yan Xiao tidak berencana untuk melupakan saja 3 perubahan misterius api surgawi?
Tatapan mata dari Xiaoyan segera melihat pada Tang Huo'er, yang kemudian dia pun berkata, jika kepala lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada 3 perubahan misterius api surgawi, mungkin kita bisa mencobanya. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Tang Zhen cukup terkejut. Dia kemudian mengangkat alisnya dan melirik pada Tang Huo'er yang ada di samping, sebelum akhirnya merenung untuk beberapa saat, baru kemudian secara perlahan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, penyempurnaan pil ini memang sangat penting bagiku, dan itu bahkan lebih penting daripada 3 perubahan misterius api surgawi. Saudara muda Yan Xiao, aku benar-benar sangat mengagumi kecerdikan dari lidahmu. Setelah kau mengatakan seperti ini, tampaknya nilai 3 perubahan misterius api surgawi milik lembah api yang terbakarku menjadi berkurang, dan aku cukup setuju dengan kata-katamu. Tapi kau harus mengetahui bahkan diriku tidak bisa mengubah aturan dari lembah api yang terbakar. Namun kau tenang saja, jika kau benar-benar berhasil membantuku untuk memperbaiki pil ini, maka aku akan memberimu kesempatan. Dan jika kau bisa mengambil 3 perubahan misterius api surgawi, maka hal itu akan menjadi milikmu. Mendengar ucapan dari Tang Zhen, Xiaoyan cukup senang. Meskipun Tang Zhen tidak berjanji untuk memberikan 3 perubahan misterius, setidaknya Xiaoyan masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hal itu. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum. Dia mengatakan, jika begitu aku akan berterima kasih banyak kepada kepala lembah Tang. Sementara Tang Zhen hanya melambaikan tangannya sambil menghela napas. Dia berkata, jangan berterima kasih dulu padaku. Semua ini harus disesuaikan dengan syarat keberhasilan dari penyempurnaan pil obatnya. Selain itu, jika penyempurnaan pil obat ini berhasil, apakah kau bisa mendapatkan 3 perubahan misterius api surgawi atau tidak? Itu semuanya tergantung pada kemampuanmu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya karena dia cukup menyadari untuk bisa mendapatkan 3 perubahan misterius api surgawi pasti harus melewati hambatan yang cukup ketat. Melihat tidak ada pertanyaan lain, Tang Zhen pun melambaikan tangannya pada tetua Chihuo, kemudian mengatakan, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, semua orang harus pergi menuju kamar tamu. Chihuo, antarkan mereka. Mendapatkan perintah seperti ini, tetua Chihuo hanya bisa menganggukkan kepalanya yang kemudian membawa semua orang dari dalam aula besar ini untuk menuju kamar tamu demi bisa beristirahat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, aula besar telah menjadi cukup sunyi karena di dalam tempat ini yang tersisa hanyalah Tang Zhen dan juga Tang Huo'er. Tiba-tiba saja Tang Huo'er pun bertanya kepada ayahnya, ayah, apakah kau benar-benar berencana untuk memberikan 3 perubahan misterius api surgawi kepada Yan Xiao? Tang Zhen melihat putrinya yang kemudian berkata dengan lembut, Huo'er, kau harus tahu betapa pentingnya pil obat yang akan disempurnakan kali ini bagi dirimu. Saat itu, kau telah secara paksa ingin bergabung dengan api 9 naga petir, tapi akhirnya kau mendapatkan serangan balasan dari api surgawi itu. Meskipun kau berhasil mempertahankan hidupmu, namun hal ini masih meninggalkan gejala yang cukup hebat. Dan jika terus berlanjut, kekuatan hidupmu akan habis dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tingkat keberhasilanku dalam memperbaiki pil obat ini seperti yang dikatakan oleh Yan Xiao, hal itu tidak sangat tinggi. Meskipun orang ini masih sangat muda, tapi aku berani mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya, kemungkinan pil obat ini akan berhasil disempurnakan dan meningkat secara signifikan. Tang Huo'er kembali mengatakan, tapi ayah, 3 perubahan misterius api surgawi merupakan teknik rahasia teratas dari lembah api yang terbakar. Bahkan jika ayah telah setuju, masih akan cukup sulit untuk melewati hambatan dari Dewan Tetua. Tang Zhen tersenyum. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, aku juga telah mengatakan bahwa aku hanya memberi Yan Xiao kesempatan. Selama dia memiliki kemampuan dan juga memenuhi persyaratan di dalam tes, maka Dewan Tetua tidak akan berani mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun juga, aku adalah kepala dari lembah api yang terbakar ini. Tang Huo'er hanya bisa menggertakkan giginya, yang kemudian mengatakan, ini semua adalah salah dari Yan Xiao yang membuat ayah menjadi pusing. Kenapa dia memiliki permintaan yang terlalu tinggi? Tang Zhen hanya tertawa, kemudian menjawabnya, meskipun Yan Xiao itu terlihat tidak sopan, namun dia memiliki beberapa kemampuan. Bahkan dirinya sudah mampu menaklukkan api surgawi di usia yang masih sangat muda. Dan aku cukup yakin dia pasti memiliki guru yang hebat. Jika tidak, kemudian mengandalkan dirinya sendiri, maka bukankah hal itu terlalu menakutkan? Apalagi bocah ini telah sengaja menyembunyikan penampilan aslinya, tapi usianya
seharusnya masih sama dengan yang ditunjukkan di permukaan. Dan aku belum lama ini telah mendengar tentang alkemis tingkat 7 yang masih sangat muda telah muncul di wilayah tengah. Aku pikir Yan Xiao ini adalah orang yang sama dengan alkemis itu, dan seharusnya nama Yan Xiao bukanlah nama aslinya. Mendengar ucapan dari ayahnya, Tang Huo'er hanya bisa bergumam, menyembunyikan wajah dan menunjukkan ekor. Ayah, kemungkinan besar dia bukanlah orang yang baik. Tang Sen menggelengkan kepalanya. Dia menepuk kepala dari anak gadisnya sambil mengatakan, "Sudahlah, berhentilah berpikiran buruk seperti itu. Pergi sana dan buatlah persiapan, karena penyempurnaan pil obat ini akan dilakukan sore hari. Jika hal itu benar-benar berhasil, maka beban di dalam hatiku akan segera dihilangkan. Yan Xiao, mudah-mudahan dia memang bisa memenuhi harapan dariku." Cerita kemudian berpindah ke sebuah alun-alun yang cukup besar. Di lembah api yang terbakar ini, dan di tempat itu sendiri, sudah dipenuhi oleh banyak sosok manusia. Mereka semuanya menggunakan pakaian berwarna merah, dan jelas itu merupakan murid-murid dari lembah api yang terbakar. Tidak lama kemudian muncullah Tang Zhen, Tang Huo'er, Xiao Yan, dan juga Grand Master Huan. Kemunculan mereka membuat tempat ini yang awalnya berisik menjadi cukup sunyi. Para murid-murid dari lembah api yang terbakar, mereka semuanya menunduk dan kemudian memberikan hormat kepada Tang Zhen. Selanjutnya, Tang Zhen melihat pada Xiao Yan dan juga Grand Master Huan. Dia tersenyum sambil bertanya, "Apakah kalian berdua sudah siap?" Xiao Yan dan juga Grand Master Huan secara serempak menganggukkan kepalanya. Dan selanjutnya, Tang Zhen pun melambaikan tangan. Dia mengeluarkan 2 gulungan yang masing-masing diberikan kepada Xiao Yan dan juga Grand Master Huan. Setelah itu, Tang Zhen mengatakan, pil obat yang akan disempurnakan kali ini adalah pil Bodhisattva Api, dan itu merupakan pil level 7 tingkat tinggi. Di dalam gulungan itu adalah resep dari pembuatan pil ini, dan kalian berdua hanya perlu mengikuti instruksi yang tertulis di dalamnya. Setelah menerima gulungan ini, Xiao Yan dan juga Grandmaster Huan masing-masing mengeluarkan kekuatan spiritual yang dimasukkan ke dalam gulungan itu. 10 menit kemudian Xiao Yan membuka matanya dan dia merasa bahwa resep obat yang tertulis di dalam gulungan ini adalah sesuatu yang tidak lengkap, dan itu hanya setengah saja, yang kemungkinan bagian lainnya tertulis di dalam gulungan yang dimiliki oleh Grandmaster Huan. Karena Xiao Yan mengerti pil level 7 tingkat tinggi merupakan hal yang sangat langka, maka dari itu Tang Zhen memang sengaja membagi resepnya menjadi 2 supaya Xiao Yan dan juga Grandmaster Huan masing-masing tidak memiliki versi lengkap dari resep pil obat ini. Detik berikutnya, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, meskipun resep dari pil obat ini hanya setengah, namun itu sudah sangat rumit dan aku cukup penasaran jika mendapatkan versi lengkapnya. Kemungkinan hal itu akan lebih rumit lagi. Memang layak menjadi pil level 7 kelas tinggi. Tang Zhen kemudian tersenyum ke arah Xiao Yan dan juga Grandmaster Huan. Segera setelah itu dia bertanya, apakah kalian berdua sudah selesai membacanya? Keduanya pun mengangguk. Yang kemudian ekspresi raut wajah Tang Zhen kini telah berubah menjadi cukup serius. Dia akhirnya mengatakan, kemungkinan penyempurnaan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, kalian berdua harus siap mental dan jangan biarkan kecelakaan apapun terjadi selama pemurnian obat ini. Tang Zhen kemudian menunjuk pada 2 kursi batu yang ada di depan sana sambil berkata, aku orang tua ini bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kendali yang tepat atas kekuatan spiritualku seperti kalian berdua. Oleh karena itu, aku hanya bisa menyaring bahan-bahan obat ini. Namun penggabungan dari bahan obatnya sendiri tergantung pada kalian berdua. Jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan duduk terlebih dahulu. Grandmaster Huan dan juga Xiao Yan, mereka saling bertukar pandang sebelum tersenyum, yang kemudian tubuh mereka pun bergerak dan kini telah duduk di kursi batu. Sementara tubuh dari Tang Zhen kini juga langsung menghilang dan dia muncul di samping dari Tang Huo'er. Kemudian berkata, Huo'er, jangan biarkan siapapun mengganggu selama periode penyempurnaan pil ini. Tang Huo'er menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia segera memberikan komando pada murid-murid dari lembah api yang terbakar untuk membentuk pertahanan ketat di sekitar daerah ini.
Setelah pertahanannya sudah terbentuk dengan cukup sempurna, Tang Sen pun melambaikan lengan baju dan dia mengeluarkan sebuah kuali yang cukup besar yang kali ini mendarat di tengah-tengah panggung batu. Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan hanya melihat dengan tatapan mata yang cukup terkejut karena mereka bisa menyadari bahwa sebenarnya kuali milik Tang Sen ini bukanlah kuali biasa. Grandmaster Huan hanya bisa mengatakan kuali gunung melting. Ini adalah sesuatu yang berada di peringkat kuali surgawi. Aku tidak menyangka bahwa benda seperti ini memang dimiliki oleh kepala Lembah Tang. Bagaimanapun juga, hal itu akan membuat seseorang menjadi cukup iri. Mendengar ucapan dari Grandmaster Huan, Tang Sen hanya bisa tersenyum, kemudian mengatakan, aku hanya beruntung saja bisa menemukannya saat itu. Setelah mengatakan hal ini, Tang Sen kembali melambaikan lengan bajunya dan bahan-bahan obat kini terus dikeluarkan dari dalam cincin penyimpanan. Hal itu segera mengambang di udara dan menyebarkan aroma obat yang cukup padat. Tang Sen kemudian mengepalkan tangannya dan sebuah nyala api kini segera keluar. Karena itu merupakan api 9 naga petir. Selanjutnya, Tang Sen juga langsung melemparkan sebuah pil berwarna perak ke arah Grandmaster Huan sambil mengatakan, Grandmaster Huan, makanlah pil obat ini dan itu akan memungkinkan api 9 naga petir bisa merasakan sedikit kedekatan dengan dirimu dan kau akan bisa bertahan untuk beberapa waktu di bawah pemanggangan dari api 9 naga petir. Grandmaster Huan tanpa ragu-ragu lagi segera menelan pil yang diberikan oleh Tang Sen. Kemudian Tang Sen melihat pada Xiaoyan sambil berkata, saudara muda Yan Zhao, untuk dirimu tidak membutuhkan pil seperti ini, bukan? Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya karena memang api 9 naga petir tidak memiliki banyak pengaruh terhadap Xiaoyan. Tang Sen hanya bisa tersenyum ketika dia melihat respon dari Xiaoyan yang kemudian menjentikan jarinya dan api 9 naga petir segera masuk ke dalam kuali. Selanjutnya, api itu pun berkembang dengan cepat. Naga yang ada di dalam api kini telah berputar-putar di dalam kuali. Tang Sen kemudian melihat pada semua orang sambil mengatakan, karena semuanya telah siap, mari kita mulai. Tang Sen tiba-tiba saja berkata pada Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan, kalian berdua, aku akan melakukan penyaringan terhadap seluruh bahan obat, sementara kalian tugasnya hanya melakukan penggabungan saja. 20 menit telah berlalu. Api 9 naga petir di dalam kuali kini telah bergetar. Tiba-tiba saja naga di dalam kuali ini membuka mulutnya yang kemudian memuntahkan bahan-bahan obat yang telah disaring menjadi cairan. Tang Sen pun kemudian mengatakan, lakukan penggabungan. Grandmaster Huan dan juga Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, mereka berdua mulai melakukan penggabungan seperti apa yang tertulis di dalam resep obat. Tang Sen cukup lega ketika melihat Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan bisa melakukan penggabungan dengan benar tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Grandmaster alkemis lain yang menjadi penonton di tempat ini, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa Xiaoyan bisa dengan mudah mengikuti langkah dari Tang Sen dan juga Grandmaster Huan. Raut wajah mereka dalam sekejap saja berubah menjadi tidak wajar, terutama terjadi pada Grandmaster Mo. Ekspresinya adalah yang paling jelek. Sebelumnya dia telah benar-benar meremehkan Xiaoyan. Namun hari ini, ketika melihat Xiaoyan cukup mahir di dalam penyempurnaan pil, maka itu seperti sebuah tamparan yang cukup keras di wajahnya. Karena Grandmaster Mo berpikir dirinya kemungkinan tidak akan mampu mengikuti apa yang dilakukan oleh Tang Sen dan juga Grandmaster Huan. Sementara Tang Huo'er hanya bisa menghela nafas dengan lega ketika melihat pada Xiaoyan yang tidak panik sedikit pun. Dia segera tersenyum kemudian bergumam dengan pelan, sepertinya penglihatan ayah memang cukup tepat. Yan Xiao ini bukanlah orang udik yang hanya tahu meminta imbalan tinggi, namun sebenarnya dia memang cukup mahir. Aku benar-benar penasaran apakah dia bisa membantu ayah dengan sukses menyelesaikan penyempurnaan dari pil obat ini. Xiaoyan merasa cukup kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tang Sen karena dia terlihat sangat mahir di dalam penyaringan bahan-bahan obat untuk dijadikan menjadi cairan. Dan Xiaoyan merasa jika Tang Sen memiliki kekuatan spiritual yang cukup tinggi, kemungkinan dia akan bisa menjadi alkemis yang hebat. Bukankah hal itu adalah sesuatu yang cukup menakutkan? Dan ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Xiaoyan bekerja sama di dalam pembuatan pil obat. Panggung besar yang ada di tempat ini terlihat cukup sunyi
dan hanya ada suara dari nyala api yang terpancar ketika Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan memejamkan mata mereka. Karena saat ini pikiran mereka terfokus untuk mengendalikan kekuatan spiritual di dalam kuali. Tidak lama kemudian ada sebuah cairan yang telah keluar dari kekuatan spiritual Xiaoyan di dalam kuali. Hal itu memancarkan aroma obat yang cukup pekat. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan lembut. Kemudian mengatakan, hanya langkah penggabungan pertama saja telah memakan waktu hampir 3 jam. Pil obat tingkat 7 ini memang luar biasa rumitnya untuk disempurnakan. Meskipun Xiaoyan berkata seperti ini, sebuah kepuasan telah melonjak di dalam hatinya karena dia tidak merasa kesulitan setelah level dari kekuatannya meningkat. Sementara Tang Zhen tiba-tiba saja berkata pada Xiaoyan, saudara muda Yanshou memang cukup mengejutkan. Kau telah menyelesaikan penggabungan awal lebih cepat dari yang aku perkirakan. Xiaoyan tersenyum, kemudian menanggapi ucapan dari Tang Zhen. Kepala Lembah Tang, apakah bagian keduanya sudah siap untuk digabungkan? Tang Zhen hanya tertawa, kemudian berkata, sebenarnya hal itu sudah siap sejak tadi. Dengan kekuatan pikirannya, Tang Zhen menggerakkan naga yang ada di dalam kuali yang kemudian naga itu pun memuntahkan bahan-bahan obat yang telah disaring dari dalam mulutnya. Dan setelahnya, Tang Zhen pun mengatakan penyempurnaan dari pil bodhisattva api ini dibagi menjadi 8 bagian dan saat ini baru bagian kedua. Namun dengan kalian berdua membantuku, kemungkinan peluang berhasilnya kali ini akan cukup tinggi. Xiaoyan cukup terkejut yang kemudian dia berkata, 8 bagian? Hanya 1 bagian saja makan waktu 3 jam. Jika 8 bagian, maka hal itu benar-benar cukup lama untuk diselesaikan. Xiaoyan yang tidak ingin menunda waktu lagi, dia pun memulai penggabungan bagian kedua. Dan di sisi lain, Grandmaster Huan secara perlahan membuka matanya. Dia cukup terkejut ketika melirik ke arah Xiaoyan karena kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan adalah di luar dugaan dari Grandmaster Huan. Dia baru saja menyelesaikan penggabungan bagian pertama, namun Xiaoyan sudah memulai penggabungan dari bagian kedua. Hal itu membuat Grandmaster Huan berkata dalam hati, pemuda bernama Yanshou ini, aku rasa juga seorang alkemis tingkat 7. Bakatnya benar-benar luar biasa dan dia juga jenius. 7 hari pun telah berlalu, belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Sementara suhu yang dikeluarkan oleh api 9 naga petir di dalam kuali sudah terasa sangat panas. Dan hal itu akan membuat kekuatan spiritual siapapun yang berada di dekat dari api ini merasa sudah tidak tahan lagi. Namun Xiaoyan sebenarnya masih baik-baik saja dan dia terlihat cukup tenang. Di sisi lain, tubuh dari Grandmaster Huan sudah terlihat cukup pucat, namun dirinya masih mampu bertahan di dalam penggabungan dari pil obat ini. Seluruh alkemis yang menjadi penonton di tempat ini hanya bisa memandang Xiaoyan yang masih terlihat tetap tenang dan dia bisa bertahan selama 7 hari penuh. Tidak ada lagi satupun orang yang berani memberikan ejekan terhadap Xiaoyan karena mereka merasa jika diri mereka yang berada di posisi dari Xiaoyan kemungkinan tidak akan pernah bisa bertahan selama ini. Salah seorang alkemis tiba-tiba saja mengatakan, jika aku bisa menebak dengan benar, Yanshou ini seharusnya juga merupakan alkemis level 7. Ucapan itu membuat banyak orang tercengang dan hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Meskipun sudah tua, namun mereka semuanya hanya berada di level 6. Itu benar-benar pukulan yang keras, bisa dikalahkan oleh seorang generasi muda. Dan Grandmaster Mo sendiri, raut wajahnya kali ini terlihat sangat lucu. Tang Zhen yang ada di panggung batu tiba-tiba saja melirik pada Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan, yang kemudian mengatakan, kalian berdua, aku telah menyelesaikan seluruh penyaringan dari bahan obat ini dan untuk penggabungan selanjutnya akan kuserahkan pada kalian. Mendengar hal ini, Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan hanya bisa menganggukkan kepala mereka dan pikirannya ini telah kembali terfokus untuk melakukan penggabungan. Karena jika sampai penggabungan ini gagal, maka seluruh penyempurnaan dari pil obat juga akan berakhir dengan kegagalan total. Dan saat itu, Xiaoyan hanya bisa melupakan tentang 3 perubahan misterius api surgawi. Hal ini membuat Xiaoyan berkata dalam hati, aku tidak boleh gagal. Bagaimanapun yang terjadi, diriku harus berhasil.
9 hari telah berlalu. Sebagian besar Xiaoyan telah menggabungkan bahan-bahan obat yang telah dimurnikan menjadi beberapa cairan. Yang selanjutnya, Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam yang kemudian bertukar pandang dengan Grandmaster Huan yang berada di sisi berlawanan dari Xiaoyan. Segera setelah itu keduanya kembali menutup mata dan kekuatan spiritual yang agung dimasukkan kembali ke dalam kuali obat. Ekspresi serius kini telah muncul di raut wajah dari Tang Zhen karena dia bisa merasakan dengan jelas bahwa tahap-tahap yang akan menuju akhir ini adalah sesuatu yang cukup berat. Keberhasilan atau kegagalan, semuanya tergantung pada kinerja dari Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan. 3 jam kemudian, 2 tetesan berwarna-warni kini akhirnya menyatu dan hal itu berubah menjadi sebuah cairan yang cukup kental dan memancarkan aroma obat. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan lega karena penggabungan yang dia lakukan sebenarnya kembali berhasil. Ketika melihat hal itu, Tang Zhen pun hanya bisa tersenyum kemudian mengatakan, Yan Xiao ini memang luar biasa. Dia tidak hanya mampu mempertahankan kecepatan dari penggabungannya, tapi dia juga mampu menggabungkan tanpa kesalahan sedikit pun. Selain itu, kekuatan spiritual dari bocah ini juga cukup perkasa dan aku rasa itu berkali-kali lebih kuat daripada Grandmaster Huan yang juga merupakan seorang alkemis level 7. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Tang Zhen melihat pada Grandmaster Huan dan dia cukup terkejut karena bisa melihat bahwa sebenarnya Grandmaster Huan sudah terlihat sangat pucat. Tampaknya hawa panas dari api 9 naga petir membuatnya tampak kelelahan. Meskipun Tang Zhen melihat hal ini, tapi dia tidak bisa berbuat apapun untuk memberikan bantuan. Salah seorang alkemis hanya bisa membelai janggutnya yang kemudian secara perlahan dia berkata, aku ingin tahu apakah Yan Xiao ini mampu bertahan hingga detik akhir. 9 hari bertahan kemungkinan besar telah menghabiskan kekuatan spiritual dalam jumlah yang cukup besar, dan Grandmaster Alkemis lainnya hanya bisa mengatakan mereka sudah bertahan sampai tahap seperti ini dan akan sangat disayangkan jika sampai terjadi kegagalan. Seluruh orang yang ada di tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya karena apa yang dilakukan oleh Grandmaster Huan dan juga Xiaoyan adalah sesuatu yang cukup berat. Tiba-tiba saja seorang lelaki tua berdiri. Dia menghela nafas sambil mengatakan, Yan Xiao, bocah ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, Grandmaster Huan, lihatlah, dia sudah sangat pucat. Ucapan dari orang tua ini membuat suasananya berubah menjadi sangat sunyi karena pada akhirnya mereka mengerti bahwa sebenarnya Yan Xiao lebih kuat daripada Grandmaster Huan. Orang tua itu sekali lagi mengatakan, semoga saja Grandmaster Huan bisa bertahan karena penyempurnaan dari pil obat level 7 tingkat tinggi memang akan sangat melelahkan. Tiba-tiba saja semua orang yang ada di tempat ini bisa mencium aroma harum dari obat yang terpancar di dalam kuali obat itu. Tang Zhen dan juga semua orang, ekspresi di raut wajah mereka segera berubah. Sementara Tang Zhen kini berkata dalam hati, apakah penggabungannya akan segera selesai? Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan, mereka berdua membuka mata secara bersamaan. Sambil mengubah segel yang ada di tangannya, ini mereka berkata, gabungkan kekuatan spiritual yang agung sekali lagi dimasukkan ke dalam kuali obat. Dalam waktu yang cukup singkat, aroma obatnya telah berubah menjadi sangat padat dan semua orang mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka pun kini mengatakan, apakah sebenarnya penggabungannya telah berhasil? Tatapan mata dari Tang Huer juga telah menegang. Dia buru-buru berdiri dari tempat duduknya. Sebuah senyuman kini juga telah muncul di raut wajahnya yang cantik. Tang Zhen kali ini menangkupkan kedua tangannya pada Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan sambil mengatakan, seluruh bahan obatnya telah digabungkan secara sempurna dan selanjutnya adalah pembentukan pil. Ini merupakan hal yang paling penting. Xiaoyan buru-buru melihat pada Grandmaster Huan yang sudah terlihat sangat pucat. Dengan cukup ragu-ragu, Xiaoyan bertanya, Grandmaster Huan, bisakah kau melanjutkan hal ini? Grandmaster Huan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, kau tenang saja. Namun ekspresi di raut wajah dari Grandmaster Huan
tampak tidak terlalu meyakinkan. Sementara Tang Shen, dia pun segera berkata, silakan lanjutkan di tahap terakhir. Jika kekuatan obat yang akan digabungkan dibiarkan terlalu lama, maka hal itu akan mempengaruhi peluang dari keberhasilan pembuatan pil obat ini. Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan buru-buru menganggukkan kepala mereka, yang kemudian menghirup nafas dalam-dalam sambil mengganti segel yang ada di tangannya. Semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat sebuah cahaya hijau dan juga cahaya merah kembali dimasukkan ke dalam kuali obat. Tiba-tiba saja, dua tetesan cairan yang berada di dalam kuali obat, mereka berdua saling bertabrakan dan menimbulkan riak energi yang luar biasa. Bahkan dari tabrakan ini, Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan suara erangan dan tubuhnya juga sedikit bergetar. Namun Xiaoyan masih mampu bertahan di dalam gelombang tabrakan dari dua tetes cairan di dalam kuali obat. Sementara di sisi lain, Grandmaster Huan sudah tidak mampu bertahan. Dia pada akhirnya memuntahkan darah dari dalam mulutnya, dan seluruh tempat ini berubah menjadi cukup sunyi ketika semua orang bisa melihat bahwa sebenarnya Grandmaster Huan telah jatuh pingsan. Raut wajah dari Tang Heuer dan juga Tang Shen secara perlahan berubah menjadi menegang, karena semua orang tahu konsekuensi apa yang akan terjadi dengan penampakan seperti ini, karena Grandmaster Huan sudah benar-benar tidak bisa melanjutkan penggabungan obatnya. Tang Shen kemudian hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, apakah sebenarnya ini telah gagal? Xiaoyan cukup tercengang ketika melihat Grandmaster Huan telah jatuh pingsan, yang kemudian dengan cepat tatapan mata dari Xiaoyan kembali melihat pada kuali obat yang ada di hadapannya, karena dia tidak ingin gagal di dalam pemurnian obat ini. Jika tidak, maka Xiaoyan harus melupakan 3 perubahan misterius api surgawi. Hal ini membuat Xiaoyan akan berusaha sekuat tenaganya untuk melakukan penggabungan sendiri terhadap dua cairan yang ada di dalam kuali besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan benar-benar berhasil melakukan penggabungan sendiri dari cairan obat yang ada di dalam kuali dan kemudian membentuk sebuah pil obat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.